Perkenalkan, nama saya Virgon, Stambuk L1A12027. Di sini saya sebagai perekam. Selanjutnya saya persilakan sama rekan saya Zainal Abidin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dengan Stambuk L1A1200237. Di sini saya berperan sebagai editor. Saja perkenalkan, nama saya Sarman dengan NIM L1A1200211. Di sini saya sebagai pembawa materi. Servis atau leher yang menghubungkan antara kepala dan badan. 3. Letak bulu. Letak bulu terbagi atas 5 bagian. 1. Remiges, letak bulu pada bagian sayap. 2. Rectrices, bulu pada ekor. Ketiga, tetrices, bulu untuk menutupi badan. Keempat, parapterum, bulu untuk menutupi bahu. Kelima, alula, seperti bulu-bulu kecil yang ada pada di sini. Selanjutnya, bulu sayap pada ayam terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, batang bulu atau kuil. Yang kedua, tulang bulu atau racus. Yang ketiga, bendera bulu atau pane. Yang pertama, 1. Mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah. Yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu oesophagus atau kerongkongan. Di dalam mulut itu sendiri, makanan dilumasi dengan sejenis mukosa agar makanan mudah bergerak di dalam kerongkongan ayam. Ayam minum dengan memanfaatkan parunya. Paru digunakan sebagai sendok mulut mengambil air minum. Kemudian ayam menengadahkan kepalanya yang membuat air masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Kerongkongan atau oesophagus berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya tembolok hanyalah diferensiasi dari oesophagus yang mengalami pembesaran. Akan tetapi,
Di dalam tembolok makanan disimpan selama beberapa lama sehingga makanan melunak. Karena di dalam tembolok terdapat cairan yang berfungsi untuk melunakkan makanan. Selanjutnya lambung kelenjar merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam lambung kelenjar terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asa klorida atau HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Empedal atau yang sering disebut sebagai ampela merupakan bentukan seperti kantung bulat. Empedal memiliki otot yang sangat kuat sesuai dengan fungsinya, yaitu membuat makanan menjadi lebih halus. Dengan bantuan grit atau bebatuan kecil, empedal dapat membuat makanan menjadi lebih halus. Itulah sebabnya kenapa ayam sering mematuk batuan dan dimakan. Dalam skala peternakan, grit dari batuan kecil dapat digantikan dengan kulit berang sehingga gizinya lebih banyak. Usus halus. Sama seperti hewan ruminansia, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan tripsin. Usus buntu merupakan terusan dari usus halus yang berfungsi agar tinja tidak keluar terlalu encer. Usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Sama seperti di sesum, di dalam usus besar juga terjadi absorpsi air. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan ayam. Kloaka berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan, seperti fases yang tercampur dengan urin dan juga asam urat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ dalam tubuh ayam. Yang pertama, jantung. Memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kedua, hati. Terjadi proses penyimpanan energi, pembentukan protein dan asam empedu, pengaturan metabolisme kolesterol, dan detoksifikasi racun atau obat yang masuk dalam tubuh. Ketiga, empedu. Digunakan tubuh untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan untuk pencernaan. Usus. Selanjutnya, ginjal. Yang berfungsi menghasilkan urin dan ketika melaksanakannya mempertahankan stabilitas komposisi cairan ekstrasel. Selanjutnya, organ-organ pernafasan pada ayam. 1. Nares atau lubang hidung. Fungsinya untuk mengambil udara dan bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. 2. Larynx. Fungsinya dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx. Jalan masuk udara selama inspirasi membantu di dalam proses menelan. Intratrochis, pintu masuk atau keluarnya udara, mengatur suara. Tiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. 4. Syrinx. Berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. 5. Paru-paru atau bronkus. Terdapat sepasang
dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobby, berwarna merah terang. Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.